Tapi dua-duanya memang niat cari jodoh atau gimana? Waktu itu kalau saya sebenarnya waktu udah hopeless ya Mas. Figur Santo Yosef berarti melindungi. Iya. Kok Santo Yosef sih? Iya, di Santo Yosef itu kan gambarannya Bunda Maria itu naik kuda waktu hamil itu. Pas aku kopdar itu dari sekian banyak cowok itu aku cuman tertujunya sama dia. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Jadi memang intinya waktu cuman ngechat ya cuman dia pas malamnya setelah acara. Nggak ada yang lain. Enggak. Karena mungkin pengalaman Yo, what's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Hari ini kita di segmen yang spesial, series tentang keluarga-keluarga sing muda. pertama siapa ya? Sing pertama. Oh, Opang. Yang pertama yang beda agama itu. Iya, betul. Ini series keduanya kita mengundang para pasutri muda. Series kesekian ini. Mosok? Ya, oh iya sih. ya, Iya. Tak kira ini kedua bagi saya Mas. Iya. Tapi sebelumnya kita tanda salib dulu. Karena Bapak dan Putra Kudus. Amin. Nah, monggo langsung diperkenalkan kira-kira nama, usia, paroki sama kesibukan. Kenalkan, saya Rangga Yuda dari Paroki Santo Yunus Pemandi. Usia Enggak usah ya. sensor. Sensitif ya. Iya. Sensitif. Cewek menjelang juga 30. Iya. Menjelang. Enggak sih. 17. Oh, iya. kisaran dewasa lah. Dewasa, ya. Paroki Yohanes Pemandi. Terus Saya Ninda, sekarang mau ke 29 tahun, terus parokinya sebenarnya paroki HKY, cuman sekarang pindah ke paroki Yopem. ikut suami. Ikut suami. Dua-duanya bekerja. Bekerja. Wis. Mantap. Usia pernikahan berarti Baru 1 tahun. baru tahun. setahun. Tanggal 13 iya, kemarin. anniversary. Oh, ya selamat. 13 Maret 13 kemarin. Maret. Oh, anniversary. Kami satu juga tahun. anniversary ini. Iya. Waktu Anniversary. syuting ini Iya. kami lagi 3 tahun. OMK Surabaya Hari ini. hari ini. Hari ini. Enggak. Iya, Oh 19. iya, hari ini. Enggak ada perayaan tapi. Enggak ada. Ya ini merayakannya syuting Merayakan ini. syuting. 1 tahun pernikahan. Sudah ada momongan Belum dikasih, masih lagi berusaha. ongoing proses. Go information. Ya, ongoing information. Terus apa namanya? Boleh cerita dulu ketemu Awal. di mana? Pacaran berapa tahun? Kenalan di mana? Dulu itu ketemunya di KJK, Komunitas Jomblo Katolik Surabaya. KJK apa? Punya Instagram atau dulu punya Ada apa? Instagram. Masih aktif Instagramnya. Atau maksudnya tahunya dari ada poster? Oh iya, kan? dulu tahunya gimana itu? Kalau aku sih dari kakakku. Ditelepon beneran. Kakak, cewek cowok? Cewek. Cewek. Karena dulu juga ikut KJK-nya. Enggak. Oh enggak. Dia rekomendasikan ke kamu. Iya. Biar lupa ada sama mantan. Oh, ada latar belakang iya. itu. Ada latar belakang itu mantan. Terus biar lupa kamu ikut KJK. Terus waktu itu gimana? Rangga tanya apa itu? Awalnya nggak tahu. Tiba-tiba udah di-invite. Tik, kamu dateng ngomong pas di apa kopdarnya di sini. Loh, ini acara apa? Wis pokoknya ketemu aja. Dateng ke situ aja. Mantap. Terus datang. Sekarang kalau Ninda gimana ceritanya kok bisa langsung join itu waktu itu? Pertama diajak teman, soalnya dia yang lebih tahu info kopdar KJK, terus diajak ikut. Pertama nggak mau, terus
terus gak apa-apa lah nambah temen, coba mungkin siapa tahu emang beneran ketemu gitu, terus ya udah ikut. Tapi dua-duanya memang niat cari jodoh atau gimana? Waktu itu kalau saya sebenarnya waktu udah hopeless ya Mas. Soalnya gebetan tok tapi kok kayaknya nggak jadi gitu kan. Terus Cowok-cowok ya itu udahlah. jelas. Waktu itu udahlah pokoknya kenal temen, siapa tahu emang cocok, terus ketemu ya udah. Oh, jadi agak ada hopelessnya ya. Ada hopelessnya soalnya ya itu tadi nggak jadi-jadi. Jelas, Terus nggak niat. kan ini kan ya kopdar ya Katolik semuanya. Itu siapa tahun tahu. berapa? 2019. Oh, tahun 2019. Iya, sebelum pandemi. Oke. Masnya juga ikutnya itu juga 2019. Iya, Oh, iya. sama, ketemunya Ketemu sama. di kopdar itu. Ketemu di kopdarnya itu. Bareng-bareng baru ikut, baru ketemu. Oh, Sama-sama baru pertama kali Iya. datang. Terus itu ya ini agak detail ya. Ketemunya di mana itu kopdarnya? Dulu di Cafe Rola. Oh, Rola Iya. sana Joyoboyo. Bukan. Yang seberangnya ini Delta. Kan pinggir Monkasel, sungai. Iya. seberangnya Kayun Oh, Delta. oke. Ada Rola Cafe, deretannya kayun kembang-kembang bunga itu. Oh, itu. Itu belakangnya kan Pattaya itu. Oh, iya. Dulu ya Mas. Masih Dulu. ada Pattaya. Kayaknya. Loh, aku kok ngerti yo. Itu zaman lampau loh Pattaya. Iya, memang dia lampau memang. Iya, kan saya zaman lampau. Iya. Tahu kan Pattaya? Tahu kan? Pernah dengar? Ya, itu komunitas itulah. Iya, oke. Komunitas terong lunak. Tulang Oke, oke. lunak. Ya, oh itu di Rola itu. Terus Terus di sana datang. ngapain? Ngapain tuh acaranya itu? Kenalan. Kayak ya ngenalin diri. Berapa orang yang datang? 50 lebih. Wih. Waktu itu lumayan banyak yang ikut. Semakin malam banyak yang datang. Iya, yang jomblo-jomblo dengarkan Iya. untuk referensi. Jadi maksudnya saya tahu aku bingung. 50 orang Jadi 50 Katolik orang semua, ini. Iya. Katolik semua. Iya, Katolik semua toh. Ya Di jelas kafe. lah. Iya, di kafe. Di kafe terus Sono doa nih. Enggak. Hah? Ya kopdar toh. Lah itu masih Katoliknya apa? sembahyang Ya? dewe-dewe. doa gitu. Sembahyang Iya. Dari dewe-dewe. rumah sembahyang dewe. Ya pas mau kenal diriku dia sembahyang di sini. Salam Maria benar. Iya. Salam Maria. Jadi kalau di situ itu adminnya pengurusnya itu cerita. Jadi emang tujuannya si KJK ini agar tidak ada pernikahan mengurangi Beda agama. pernikahan beda agama. Nah, mulia loh ya. Iya. Dan memang di situ nggak ada ini sih kegiatan yang benar-benar kayak Nggak ada unsur Agama rohaninya. iya. nggak ini. ada. Ya, oke, Soalnya oke. ya saya jarang ikut yang seperti Iya, itu iya, kan. iya. Jadi murni benar-benar cari pasangan yang Katolik. Iya. Terus ngumpul, kenalan, terus apa? Nyanyi bareng atau apa? Senam. Saya ketemu nyanyi bareng lho piye? Ya, mari kita nyanyi mujizat itu nyata. Oh, nongkrong, terus kenalan-kenalan, jalan-jalan gitu atau? Ya ngobrol-ngobrol kan. Terus setelah ngobrol itu kita dikasih bebas itu loh. Ya, waktu itu. Kalian mau kenalan sama siapa? Karena kan sudah dikenalin satu-satu. Akhirnya disuruh ngobrol sendiri. Kayak battleground ngono. Iya. Jadi ada satu orang ini bisa Pilih musuh lah. kenalan sama 3 cewek itu bisa. Oke. Pokoknya terserah mereka. Oh, Dan setelah acara itu iya. ada tindak lanjutnya. Kalau mau malam itu boleh lanjut jalan bareng nggak masalah. Oh, jadi di sana itu cuma mempertemukan. Oke. Tak kira itu kayak duduk jejer cowok, duduk jejer cewek, terus Kuis. Enggak, ya kayak kita nongkrong sama teman-teman aja, cuman kayak kamu yang kenalin diri. Oke. dulu, Kak. Oke. Ya namanya siapa, dari mana kayak gitu-gitu biasa. Idenya menarik gitu. Iya. Terus Rangga datang ke Ninda atau gimana? Enggak, waktu itu ya cuman ya Seberangan ngobrol-ngobrol duduknya. seberangan, terus kayak iya, pokoknya asal kenal. terus kayak ya selanjutnya kan kita semakin dekatnya kan ya japri kan, pasti chat sendiri gitu loh Mas. Setelah pertemuan itu terus Rangga mulai japri-japri. Aku yang ngechat dulu. Ninda, Iya. apa kabar? Ayo rola lagi. Mungkin mau mengulang di rola. Kenapa kok harus mbaknya yang ngechat dulu? Anda nggak tertarik berarti? Jadi setelah acara itu aku diajak sama yang lain. Itu nongkrong lagi di STMJ Pununu. Oke. Kan itu kan kita baru kenal. HP itu suruh taruh tengah semua. Jadi biar istilah kita kenalan bareng gitu. Oke. Nah dia ngechatnya malam itu. Kan otomatis HP nggak bisa tuh. Iya. Nah, timbang totoan itu kan kemarin
siapa sih yang sering main HP dia yang bayari. Ya udah nggak tak respon malam itu. Besoknya baru kenalan, diajak keluar bareng. Kan Ninda ini sukanya olahraga, jadi diajak ke komunitas Indo Runner dulu itu. Ya. Ya kalau Rangga ini lumayan kenal lah, maksudnya tadi sebelum syuting kan cerita-cerita ternyata dulu muridku di Santo Yosef, jadi siswa aku SMP ya. Iya SMP aku kan ngajar di Santo Yosef. Terus Anda umur kakaknya berapa itu waktu itu? Tua sekali. Waktu dia muda saya sudah tua, sekarang dia tua saya tambah tua. Itu kan yang Anda harapkan. Iya. Ya maksudnya kenal sudah, memang ya pemalu gini maksudnya ya diam kalau nggak diajak ngomong nggak jadi. Nah mungkin Ninda tahu iki arek iki pendiam iki. Iki lek gak tak WA, gak mungkin deh WA. Saya cari topik sih lebih tepat ya. Topik apa ya namanya orang pertama ya, kenal kan cari topiknya apa sih gitu. Apa? Ingat nggak topik pertama itu? Bu Nunu. Kan lagi di STM. Loh, kan sing Bu Nunu mek lanange to, Mas itu. Iya, aku enggak ikut. Bu Nunu itu sebenarnya Nunu apa Nuni ya gitu topiknya. Mungkin dulu Nuni. Apa topiknya masih ingat enggak? Lupa ya. Iya paling diajak olahraga itu sih Mas. Oke. Kamu sih pendiam, kamu kurang agresif. Tapi setelah itu langsung oke. Nah, awal keluar itu kan Lah yang sama yang di Bu Nunu nggak jadi semua? enggak, itu tuh cowok-cowok. Oh, kita ketemuan cowok. Kira nih. Makanya kan enggak mungkin. Nongkrongnya sama temen cowok. Kira nih itu setelah dari Rola itu ambek cewek, maksudnya double date, double. Bayanganku ngono ya, ngumuri ngono ya. Lah cowok kafe kayak apa? Habis dari Rola itu terus ada satu gebetan. Betul. Terus ke Bu Nunu sama itu. HP ini ditaruh supaya ternyata, fokus. Sing nang Rola lanang kabeh iku mau pindah nang Bu Nunu. Tapi lanang kabeh. Lanang kabeh ya. Kayak apa nang Rola Kayak itu? apa? Rola itu kan prakondisi sebenarnya. Iya. Untuk supaya melanjutkan ke Bu Nunu itu Betul. langsung cewek cowok lah. Iki malah lanangnya loh. Pindah tongkrongan toh. Walah. Terus alah sama cowok sampai HP ini ditaruh ngono. Terlalu serius teman-teman. Tahu nggak nongkrong mbek cowok ngono? Ya enggak lah. Enggak lah. Lapo saring serius mengenal mereka kita semua sedih siapa? apa sih maksudnya? Kamu pakai sempak warna apa, Bro? Masa ngono? Ya wis tahu diri lah, maksudnya lek wis yo ngobrol ya HP ini ditaruh, gak usah sampai temenmu aneh sekali ya. Nah, itu. Banyak kan luar pulau soalnya Mas. Oh, nggak ada sinyal Ya. juga. Maksudnya HP ini kan yo. Oh, soalnya wedi tersingkirkan DE. Mergo sing lainnya HP-nan DE gak kan sinyal. Teman-teman luar pulau. Kan keluargane yo kan ada sinyal tuh. Percuma arep hubungi sapa yo. Jadi sing ning Rola gak sida. Walah, sama temen cowok terus tiba-tiba Ninda WA setelah kamu pulang dari Rola. Bu Nunu itu. Bu Nunu. Baru dibales. Terus setelah itu langsung berlanjut. Iya cecetan. Terus pacarannya Pacarannya sebulan sebulan setelah kemudian, itu. iya. Wih. Resmi. PDKT-nya sebulan. Sebulan. Terus Disebut pacaran enggak juga. Lah, B. Kan biasanya pacaran itu cowok nembak ya. Enggak Mas. Baru kali ini aku pacaran enggak pernah nembak. pergi berdua. Terus tiba-tiba dia tanya, ini status kita gimana sih? Nah, itu. Cewek kan mempertanyakan. Harus. Nah, itu. Harus. Cewek harus tanya ya. Daripada gak jelas. Betul, runtang-runtung gak jelas. Sing lanang seneng lek di ngono. Iya. Runtung. Harus ditegesi. Ojo antar jemput ping 5 gak Karena jelas. status. Ditakoki, kita ini apa? Ya kita jalani dulu. Kurang ajar itu. Cowok kurang ajar. Dulu. Udah pernah soalnya kayak gitu. Oh, iya. Semakin tambah Betul, usia wes kan. hebat. Betul, nindai Betul. cewek-cewek yang di luar sana ojo gelem nggak jelas. Di WA kita ini apa? Pura-pura gendeng sih mana? Pura-pura tipu. Yang penting kan aku sama kamu. Nah, aku biasanya. Kok ngerti kamu? Hah? Kok ngerti kamu? Ceritanya koncoku. Cerita. Ya. Mesti lek diuber ngono cowok itu mesti terus ngelas. Terus akhirnya Ninda tanya, ini kita ini apa? Terus kamu jawab apa? Kita ini majikan. Sama. Enggak terus.
Iya, kalau memang mau lanjut kita lanjut ke hubungan sing itu. Karena kan memang aku tujuanku nyari di sini kan kemarin memang tujuan buat ke arah yang lebih serius, kan cuma main-main. Oh, Terus? akhirnya resmi. Waktu Salaman itu- enggak? Salaman enggak? Aku biar salaman, aku tahu cerita tuh. Kayaknya sampean sing terlalu serius mungkin. Enggak, komitmen ini latihan komitmen ini. Ya kelihatannya sepele ya pacaran tapi latihan oke ya pacaran ya. oke. Salaman. Heeh. Latihan komit maksudnya ya wis kita akan saling menjaga, saling ngono-ngono lah. Oke. Yo aneh ya jangan biar. Aneh. Serius banget tuh. Serius. Tapi setelah berapa tahun kemudian aku ngerti arek zaman saiki kan ngono kan maksudnya. Ngono apa? Ya itu relasi itu dibuat kayak Oh iya. ngambang gitu loh, nggak ada kejelasan status. Makanya sekarang ada istilah itu dah, HTS itu, hubungan tanpa status. Itu kan kalau di Jakarta malah fenomenanya kan, wah besar Banyak. sekali ya. Malah merugikan dua-duanya kan. Mungkin besok anu ae mbek materai 10.000. Perlu lah maksudnya. Perlu ya. Aku pengen salaman. Terus jadi oke, resmi pacaran. Pacaran berapa tahun? 3 tahun. Oh, oke. Itu aman, maksudnya nggak ada putus-putus atau Putus sekali, cuman selang pasti sing mutus Ninda. dia Oh. malamnya putus, besok pagi dia ngechat, telepon ngajak keluar. Nah. Sampai malam ya malamnya. Jadi saya sampai rumah. Oh, dia latihan. Latihan. Sebagai laki-laki Padahal apa? aku udah yakin beneran ta ini putus, beneran ta. Terus kayak putus kan. Terus mungkin emosi ya waktu itu. Dianterin pulang, selang sejam paling dia udah telepon. Masih labil kayak waktu itu. Iya. Masih labil. Apa yang kamu alami waktu itu? Istilahnya kan gini mas, kita kan pasangan itu harus saling mendengar. Lah di saat kan ada kelemahannya dia, itu tak kasih tahu, coba diperbaiki kayak gini. Nah itu dari dulu, terulang-ulang, tapi tetap nggak ada perbaikan. Itu tahun keberapa pacaran itu? Tahun kedua. Iya kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Ada peristiwa itu. Terus kamu merasa kok ini nggak mendengarkan aku. Putus. Itu chat atau ngobrol langsung? Ngobrol. Oh, berarti kita putus itu waktu ngobrol gini ya. Oke. Terus pulang. Biasanya belayar-belayar. Kalem mas aku mas. Oh, kalem. Oh, kalem. Belayar tapi kalem. Terus pulang ke rumah. Terus kok sampai 1 jam ngechat. Kan perjalanan nih mas. Wah, Oh, itu. perjalanannya mikir. Itu. Mulai menyesal ngono. Masih teleponan sama temanku, sahabatku kan nangis-nangis, "Iya aku diputus gitu." Oh. Terus aku masih teleponan, dia chat. "Si ini loh, ada yang ngechat aku." Terus ya udah. Kayak Dia gitu. juga nangis tuh di helm itu. Iya. Kan ketutupan helm. Iyalah jelas itu. Asli ini wis kecembeng ning jero iki. Duh, Ninda tak lepas iki terus ya apa iki terus aku mosok KJK meneh. Duh, ngulangi teko Seneng rolak meneh. Ning bununuk maneh. Bununuk meneh. HP teke tengah. Tapi ngelumpukno meneh, ulang dari awal meneh. Wis gak usah lah wis iki ae lah. Pasti itu kan yang kamu alami kan ya. Kira-kira lah ya. Gak, bener kata orang ya maksudnya kalau cewek itu begitu putus dia langsung nangis saat itu juga ya. 3 jam nangis. Cowok iku mari ngono. Cowok itu masih tegar seminggu kemudian. Nah, baru. Dia ndelok udannya nangis. Udan nangis dewe tapi dilindungi di balik helm. Iya. Terus 1 jam itu langsung balik lagi berarti. Besoknya pagi Besok. ngobrol lebih serius lagi. Terus kayak perbaikan apa ya? Nyari jalan keluar. Oh. Istilah kan kita tiap pacaran itu membiasakan kalau ada masalah selesaikan dengan komunikasi. Nah, akhirnya Ya sampai itu dipendem akhirnya Betul. malah jadi persepsi lain. betul asumsi-asumsi. Ya. Asumsi itu. Ya itu suami istri aja harus gitu. Terus ngobrol, tahun ketiga siapa yang pertama kali ngajak nikah ini? Masih inget gak? Kalau ngajak lebih ke sama-sama ini sih Mas, kan usia semakin nambah, terus kita cari. Jadi dari awal pacaran tuh sebenarnya kita kan memang tujuannya udah serius. Jadi kayak kalau dari saya tuh ini sih kayak aku udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan ke pasangan untuk pertanyaan sebelum menikah. Jadi kayak benar-benar apa ya istilahnya, karena pernikahan Katolik juga sekali seumur hidup dan tidak
terceraikan ya. Jadi kayak aku harus benar-benar yakin ini keputusan yang aku ambil nih nggak yang cuman emosional bucin-bucin aja, tapi benar-benar kayak aku bener nggak ya bisa mentoleransi nanti ke depannya. Jadi aku nyiapin pertanyaan banyak gitu Mas, hampir 30-an lebih. Yang aku ambil dari Instagram. Iya. Itu kayak interview ya. Tapi interview kerja. Tegang dewe. Iya. Disondori 30 pertanyaan. Tapi itu kita bahas ini ya, maksudnya satu demi satu. Maksudnya apa ya, cocok nggak ternyata kita ini. Jadi nggak cuman pacarannya cuman keluar makan nonton jalan keluar nggak gitu, tapi ya memang itu iya, proses betul. Setiap berapa tahun kita pacaran itu ya ngobrolnya itu. Betul. Kalau istilahnya ada yang aku nggak apa ya benar-benar bisa nggak istilahnya Ninda menoleransi Rangga kalau kayak gitu seumur hidup itu bisa nggak? Itu aku tanya sama diriku sendiri sih. Aku juga bilang sama dia seperti itu juga. Soalnya kan emang dia kan lebih diem kan orangnya, jadi jangan sampai mendem. Nah pertanyaan itu diapakan? Maksudnya ditanyakan atau dikerjakan bersama-sama? Enggak, aku tanya. Itu ngobrol. Oh ngobrol. Jadi kayak di Kuis. Passwordnya apa? Kopi luwak. Tapi bener loh, maksudnya justru waktu pacaran tuh ngomongin segala hal. Iya. Nanti anak bagaimana sekolahnya, terus keuangan itu harus terbuka sejak awal. Jangan sampai semuanya tertutup lalu itu. Kaget dengan sendiri. Maksudnya supaya mungkin teman-teman yang lain bisa nyuntuh yang cara itu loh, pertanyaan itu. Iya. Kan Ninda ngumpulin 30 pertanyaan dari macam-macam gitu. Iya, dari Instagram lah, internet. Yang disiapkan belum menikah lalu berdua menjawab. Itu untuk memutuskan bahwa oke ya, kita menikah begitu ya. Itu proses ya sebenarnya. Tahu karakternya masing-masing. Dari awal kita pacaran tuh omongannya kan udah macam-macam ya, topiknya yang kita obrolin. Salah satunya aku tanya itu juga pas kita lagi jalan. Oke. Gitu. Jadi bukan suasana serius, maksudnya ya pas kita ngedate terus kita bahas apa gitu. Oh, maksudnya bukan 30 terus satu-satu gitu. Ya pokoknya kayak misalnya sekarang bahas tentang apa kayak gitu. Gitu sih. Iya betul. Bener itu, bener. Bahkan ngomongin ya menyamakan pandangan misalnya soal perang Rusia misalnya. Maksudnya enggak sejauh itu ya, maksudnya banyak hal itu harus mulai tahu pasanganku itu sudut pandangnya, mindsetnya begini, cara berpikirnya begini. Atau paling simpel aja misalnya bersih-bersih rumah lah anggapannya ya. Nanti pembagian tugas. Ketika yang bersihin rumah siapa, itu kan memang kita jawabannya sebelum nikah jawabannya A gitu ya. Pada nanti pas nikah beda lagi. Ya, biasanya sing lanang sing iya kan? Iya. Itu. Iya enggak ya. Waktu pacaran jawaban siap aku nyapu. Aku dulu gitu soalnya. Oh iya. Apa sampean tugasmu apa? Ngepel ya gak salah. Ngepel air ya? Enggak usah dipel. Jarno ben ngeres. Enggak, tapi ya bener. Iya. Kecil gitu mulai diomongkan. Sepakat. Paling enggak tahu lah. Terus tadi yang aku seneng tadi menoleransi Rangga itu misalnya kalau sampai misalnya marahnya ekstrim, apakah dia bisa menerima itu kalau pas lagi sedih ekstrim. Soalnya orang pendiam itu kan susah ditebak. Moro-moro mangan kasur. Enggak kan mesti. Ada Romo lagi nonton ketawa. Iya. Medeni wong meneng ku biasanya medeni. Lah orang tua gimana? Orang tua oke-oke aja. Orang tua pertanyaan 50. Nyata orang tua menyiapkan 50. Awal ketemu mamanya dia itu, aku sampai rumah terus dipilih, kamu pacar sama SMP kan? Lu. Oh, iya karena kecil kan? Iya. Iya. Oh, tanya sama Mas Rangganya? Iya. Oh, alah. Pikiran SMP aku. Bawaannya kecil kan? Iya. Lah terus, yang lain. Kalau itu dari mamanya, orang tuanya banyak. Lah kalau orang tuanya Mas Rangga? Dulu itu tiap aku bawa pacar ke rumah, pasti mama itu langsung kayak udah punya feeling itu. Ini gak usah dilanjut. Oke. Jadi langsung awal-awal aku biasa pengalaman kayak gitu akhirnya wis lah gak usah dibawa dulu ke rumah. Akhirnya pelan-pelan setelah berapa bulan itu tak kenalin ke mama. Ya puji Tuhan itu responnya mama bagus. Wah, feelingnya bagus langsung. Iya iki. Kayak apa jenenge tes suhu itu ya. Tes suhu COVID kan tit ngono to. Langsung masuk. Mamane muni berarti.
Enggak lah. Tapi bener feeling orang tua ya kuat. Iya, iya. Maksudnya ya mertua mana yang enggak mau sama Ninda maksudnya? Iya. Iya toh. Lah. Papa sama-sama nggak nggak ada, ada. iya. Oh, sama-sama nggak ada. Iya, sama-sama Oke. nggak. Waktu mamanya Ninda tanya gitu ke Rangga itu sebenarnya ngetes mentalmu kuat apa enggak. Kalau digodai gitu. Itu jawaban Guyonan apa? balik, Mas. Nah, Iya, saya masih SMP tuh. Oh, iya. nah itu betul. Betul. Jadi Maksudnya- biar ngalir awal kenalan itu. Ya gak baperan. Ngono kan. Ya wong tua kan ngetes iki kok jadi mantuku ya apa. Baperan. Terus Oke, oke, menikah. memutuskan tanggal tahun sudah langsung diputuskan. Terus nikahnya 2022. Dua-dua. Masih suasana Covid. Iya pas Omikron. Omikron. Awal-awal tahun 2022 Oh iya, Maret kan pas ya? Iya, iya, masih Omikron lagi naik. Jadi Omikron pas awal. udah landai kan Januari terus Februari itu naik lagi. Oh iya. Terus di mana tuh Gimana pemberkatan? aku berkata? Di OPM. Iya, Pem. Romonya masih ingat? Romo Sadewo. Minta Romo Ya Sadewo. iyalah lagi pirang 2022. Ya Romo Sadewo. Silakan Romo lingkungan di HKY. Oh, akrab sekali sama Mas WL ini. Oh betul akrab. Koncoplek lah. Onco anu. Wis aja Motor. diterusno, Motor. Terus apa? Sekarang sama ibu di OPM berarti. Iya. Di OPM. Terus ya sudah program anak ini berarti ya. Sudah. Dari awal nikah sih sebenarnya kan sudah pengen, cuman Tuhan belum kasih, jadi masih berusaha dan berdoa. Iya. Nah, terus menikah. Nah, biasanya seminggu pertama itu. Atau gak tahu? Enggak lah, kamu sok tahu. Oh, sok seminggu tahu. pertama. Apain seminggu pertama? Maksudnya yang tadi berubah tadi ku lho. Omongannya yang pas di pacaranku, yo wis gak opo nyapu. Ternyata seminggu pertama gak, Ya gak banyak nyapu. kejutan-kejutan lah maksudnya Iya, iya. seminggu pertama banyak. Tangi turun, duh, ono uang. Ono sih. Kaget loh. Aku sampai hari keberapa ono sih. Ono uang. Soalnya kan biasanya turu sampai buruh soalnya. Iya. Biasanya ngoncone buruh biyen, sama ini bingung. Koncoku malah nikah, malam pertama selesai resepsi mulai deh, lali. Kan di rumah istri tuh. Iya, iya. Lali deh pamitan. Wis cabut sih ya. Lho koncoku lho. Iya kayak kebiasaan kan pulang. Iya. Lho iki wis nang kene ae. Oh iya sih. Ya seminggu pertama perubahan-perubahan, kaget, terus ini sudah anniversary setahun, sudah pernah bertengkar? Sering mas. Sering ya, tapi masih yang sepele-sepele ya. Pilih, iya. Ya, Sempet sih dulu yang agak gede. Oh iya. soal piring. Piringnya siapa ini nak ini? Pindah kerjaan dulu. Oh, ya, kalau iya, itu iya. prinsip ya maksudnya. Ya perbedaan prinsip misalnya. Kenapa pindah dan lain sebagainya. Tapi perlu, memang harus bertengkar ya maksudnya supaya menyamakan itu ya. Iya. Cara Persepsi. pandang ngerti, heeh. Malah bahaya loh lek kalau bertengkar. Bener enggak? Loh. Ini Pak Sutri berikutnya sudah menjawab. Iya kan, Maksudnya bukan tujuannya bertengkar. Iya, enggak, maksudnya ono Pak Sutri sing gak nyapa-nyapa maksudnya. Ada, maksudnya yang terlalu memaklumi loh maksudnya. Oh iya gak apa-apa. Tidak apa-apa, wis demi kamu. Waduh. Gak ada kalau udah nikah nggak mungkin demi kamu nggak sih mas? Karena Ada. Bendino kan ketemu. Ada. Iya, masih banyak pasangan yang yes. Tinggal meledosi kapan Boy ya? Nah, itu masalahnya kan Bahayanya kayak bom situ. waktu kan. Iya. Ya wis pokoknya asal kamu bahagia no, mendem kan tapi ya, akhirnya nggak dikomunikasikan terus Kabur. iya moro-moro ngilang ngono kan banyak kasus yang tiba-tiba Iya, ditinggal iya. luwe balik gak minggat Kayak jenenge kucing. Puji Tuhan sudah merasakan itu terus nah sekarang sing rodok serius Apa? soal pengalaman iman. Ada nggak dalam waktu 1 tahun tuh merasakan koyok oh iya ya iki Iki rencana Allah iki. kayaknya ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan
untuk menumbuhkan imanku, semakin memperkuat imanku dari pernikahan ini. Atau tentang cobaan. Ya mungkin cobaannya makin gede yang, misalnya. Ternyata menikah itu beban mungkin. Itu kan pikiranmu. Sampai sekarang ya. Kalau jawabanku ya Mas ya, pernikahan yang setahun ini itu pertama kayak rezeki itu ada aja gitu ya. Oh. Kan orang tuh bilangnya kayak rezeki pernikahan apa-apa, cuman waktu itu kan belum ngalamin, pas ngalamin itu ada aja, memang ya puji Tuhan benar. Istilahnya yang kedua juga karena udah punya pasangan, kayaknya kalau pada saat itu ada aja cobaan itu kan kalau sendiri itu nggak kuat ya istilah anggapannya. Itu sendiri. Iya, waktu masih single ya. Ternyata kalau ada temen hidup itu paling enggak kita bisa berkeluh kesah tuh ada tempatnya. Jadi ada kayak mau ngambil keputusan itu keputusan bersama. Jadi kan kayak lebih kuat gitu loh Mas. Itu terus iman yang benar-benar ya mungkin karena belum dikasih omongan ya. Itu juga pengalaman spiritual yang istilahnya oh mungkin Tuhan minta kita proses ini buat minta juga ke Tuhan, kan berarti kan harus rutin doa juga. Jadi kalau pengalaman ini aku nggak apa sih share, ini pengalaman pribadiku sendiri ya Mas. Jadi aku tuh ngerasa zaman aku masih remaja sampai sekarang tuh istilahnya pas zaman pacaran itu teman-teman kanan kiriku tuh udah punya pacar, aku nggak punya. Itu doa kan. Terus kayak temanku udah pada mau merit, udah serius, itu aku juga belum ketemu cowok yang tepat, itu juga aku doa. Terus sekarang kayak teman-temanku udah pada merit, udah punya anak, cepet langsung dikasih, kok Tuhan juga belum kasih ke aku ya. Itu juga kayak pengalaman spiritual sendiri. Jadi kayak aku mikirnya mungkin Tuhan minta Ninda ini buat lebih dekat ke Tuhan, minta doa, terus ya mungkin menguatkan kita juga, istilahnya kita buat apa ya, semakin kenal satu sama lain, lebih intim sebagai suami istri sih Mas. Jadi kayak itu pengalaman iman yang sedang ya entah menguji atau membuat kita proses kehidupan aja sih, gitu sih Mas. Biasanya kalau dikasih tantangan gitu berarti mau level up berarti. Iya tuh. Amin. Level beri sesuatu yang besar, tapi besar. Dari ceritanya Ninda tadi yaitu kekuatan doa juga ya berarti. Iya. Doanya nggak berhenti, nggak putus-putus, ternyata ya lalu Ninda ini kayak suster Mas. Karena dulu lingkungan kerjanya yang dulu kan ya gitu ya. Iya, cuman tuh pribadi sih Mas, Iya, bukan karena lingkungan. Ya mungkin lingkungan ada berapa persen yang bisa mempengaruhi aku, cuman itu juga pengalaman pribadi. Gitu sih. Iya, kamu beruntung kan dapat ya Puji Tuhan. calon ibu yang kuat doanya itu beruntung lah. Berarti Anda jarang doa berarti? Anda jarang doa? Doanya Jarang titip doa, ke tapi dia aktif di gereja. Oh iya. Kalau aku rutin doa Iya, itu. tapi aktifnya kurang, jadi Biasanya gitu. Bagi tugas, gereja. bagi Si pelayanan gitu sih kalau bagi tugas. Kan iman tanpa perbuatan itu kan mati. Jadi kayak kita separuh-separuh. Satunya Perbuatan tanpa iman itu ya mati. Nah, satunya kan bagi beriman, tugas, ya. satunya berbuat. Bagi Iya tugas. dong, kan bagi tugas. Tapi biasanya begitu, yang nggak aktif di gereja itu biasanya malah hidup rohaninya kuat kan. Kuat. Ya sendirian tapi hidup rohaninya sendiri kuat, apa doa, rosario, terus aktivitas. Tapi yang aktif di gereja biasanya mulai kendor-kendor gitu karena ya di sekitar gereja gitu maksudnya. Kadang kalau diajak, ayo ke gereja, aku sudah ke gereja, ngapain rapat? Rapat. Ya, rapat sampai malam. Rapat. Tapi nggak bisa. Tapi beda loh itu enggak. Beda kan. Masa Tuhan ngurusi rapat kan? Ya tapi bisa dimaklumi lah, maksudnya aktivis itu kecenderungannya gitu, aktivis gereja. Yang penting Dia menyiapkan misa, tapi nggak bisa. begitu misa pulang. Selesai. Ya, tapi ya nanti sama-sama tumbuh kan maksudnya. Iya, betul. Nanti mungkin Ninda yang dimensi aktivisnya dilengkapi, jadi nggak cuman kehidupan pribadi. Oh, tukeran. Jadi tambah aktif, lalu dia kehidupan rohaninya. Karena ada kesalahan pribadi, kesalahan sosial lah itu teorinya. Yes. Kesalahan pribadi itu yang jenis kayak Ninda gini, maksudnya dia sendiri punya devosi, punya ritual sendiri, tapi pribadi. Maksudnya tidak menggerakkan orang lain juga. Nah kalau yang kesalahan sosial itu dia di gereja mengajak orang berbuat, tapi
mungkin hidup doanya kurang atau apa. Itu ya 2 itulah jenisnya gitu. Ya sebagai Kamu tugas sudah jelas kan jenis kamu kan? Apa? Iya jelas. Saya yang kesalahan tadi pribadi. Enggak mungkin. Loh saya jaga parkir sambil doa. Nah itu. Rosario. Itu antara kesalahan pribadi dan gabut ya. Tapi biasanya kecenderungannya gitu, kesalahan pribadi atau kesalahan sosial. Mantap. Nah, yang penting nggak saling ngejudge lah, maksudnya bukan satu. Gak baik. Bukan. Kadang ya gereja butuh yang orang yang hadir ke gereja bantu-bantu. Butuh yang. Tapi butuh juga yang mendoakan juga. Dan dana. Idealnya memang 2 tambah dana 3. Tapi kan ya nggak semudah itu ya. Ya mungkin ini nanti 1 tahun. Karena dulu Rangga aktif di organisasi juga. Di kuliah Di kampus yang Katolik ya, kerohanian. Enggak yang Bukan. Katolik sedikit, cuma setahun. Dayung ya. Setelah itu lebih nyaman di BEM. BEM. Oke. Kampus mana tuh? Unesa. Oh, Unesa. Ya pantes lah. Danau itu loh. Danau. Ngeroi danau. Enggak senggang renang-renang. Iya. Sampan. Oh, kalau Ninda yang tipikal orang rumahan ya maksudnya. Di rumah. Tapi doanya kuat. Nah, itu tadi Ninda ternyata ya kekuatan doanya sudah teruji. Nah, sekarang diberi tantangan lagi untuk terus selalu punya harapan dan tetap menjaga kekuatan doa. Kalau Rangga apa yang dihayati? Aku sih lebih cenderung gini Mas. Ninda kan tipikalnya orang yang dikit-dikit gampang nangis, kebawa emosi. Jadi di saat Ninda lemah, aku harus bisa nguatno dia. Jadi kayak aku harus lebih bisa ngayomi dia. Jadi ya mungkin ini pelajaran juga buat aku. Kamu harus bisa lebih punya figur kebapaan. Karena kan aku memang dari kecil bapakku sudah meninggal. Jadi ya belajar sendiri. Iya. Kalau sedih mungkin dijak rapat mungkin. Angel Mas. Oh iya, angel ya. Dia lebih milih tidur di rumah dibanding. Oh iya, betul. Kalau yang terkait sama iman apa? Mungkin selain mengayomi figur Santo Yosef berarti melindungi. Iya. Kok Santo Yosef sih? Iya, di Santo Yosef itu kan gambarannya Bunda Maria itu naik kuda waktu hamil itu. Loh, gak Santo Yohanes Yosefnya Pemandi jalan. Kan? Kok Yohanes Pemandi lagi? Loh, gak paroki ini ya bener. Oh enggak. Oh Santo Yosef ta. Figurnya. Oh, figurnya. Mikir. Aku ngomong apa arek. Paroki ini namanya. Oh, parokine ya. Iya, bener sama nih. Lah kok figurnya Santo Yosef? Ya figur bapak. Oh iya. Seorang suami. Tak kira konteksnya paroki tak kira nih. Oh enggak. Ya. Apa kalau yang terkait sama iman? Apa setelah punya istri yang kuat doanya hidup rohaninya, apakah itu menular atau masih belum atau? Sering diajak sih. Jadi kadang itu tiap malam kita duduk, doa bareng sebelum tidur. Terus dia itu ngajak diskusi. Hebat seharian kayak gimana. Kan aku kebiasaan diem Mas. Jadi kadang itu kalau nggak dipancing cerita ya wes aku diem. Jadi harus ada yang mancing. Iya. Yang penting nggak nulis diary ya. Nulis diary kan aneh banget ya. Tapi akhirnya ngobrol. Sekarang setahun ini punya kebiasaan ngobrol. Iya, soalnya kan kadang cowok tuh lebih suka ini kan. Oh iya, sama. HP-an terus jadi kayak apa ya? Aku malah ngerasa tuh kalau pas nikah tuh kalau kita pas pacaran tuh kan 2 jam ngedate gitu misalnya kan HP kan ditaruh ya. Benar-benar kayak quality time gitu kan. Kalau orang pas udah nikah itu wah tambah. Gini terus Kak. Wiritan terus gitu loh lihat HP terus kan. Jadi kayak ya kapan ngobrolnya gitu itu loh. enggak. Kapan apa ya? Malah berkurang kadang-kadang aku ngerasa. Iya. Jadi kita ketemu memang benar sosoknya ada. Cuman kayak kok malah nyawanya gak ada. Iya, karena ke HP terus. Nyawanya ning rolak kuwi. Terus kalau diajak ayo ngobrol itu kayak belum selesai absen game gitu loh. Itu kadang-kadang. Lah iku. Diingatkan itu enggak Rangga. Ya kayak gitu. Iya. Kalau saya jadi sharing juga. Ini saya kan sudah 19 tahun menikah ya. Pulang rumah itu semua yang aku alami tak cerita nang WA. Wes sampai di rumah aku gak pengin ngomong kan lungguh. Makan. Bojoku datang
dia menceritakan semua yang tadi di WA tadi itu sepanjang hari itu kan sudah di WA. Ngapain aja, ngalami apa. Dia datang cerita lagi. Kan aku ngerti cerita. Iki lah sing nang WA mau. Karena cewek itu suka ngomong. Nah itu. Iya. Setelah 19 tahun ya wis akhirnya dia ngomong ya gak apa-apa. Dan aku ya dia mendengarkan. Lah nyapa kok kudu WA ngono cerita kudu WA ini nyapa? Kan beda kalau cowok kan nggak suka yang cerita berpanjang, maksudnya dialami sendiri, maksudnya dipikul sendiri ngono. Iya. Kalau cowok kan suami ku ngono dipikul wis tak alami aja sampai bojoku merasakan apa yang aku rasakan ngono lho. Makanya cerita. Lho, makanya gak ceritanya makanya oh. Misalnya iki mau aku tempel ban ping 3. Banmu buaan. misale hari-hari yang berat ngono cerita. Yeah. Tapi lek gak ono apa-apa gak cerita. Lah bojoku apapun diceritakan di WA. Terus kok pulang ketemu lungguh cerita meneh. Ya gak apa-apa setelah 19 tahun kan memang ya butuh cerita. Daripada dia WA wong liya kan malah bahaya kan. Ya wis WA nang aku tuh cerita ya wis. Ya memang harus gitu, ya memang harus. Ya sesekali dibutuhkan jawaban atau solusi ya ngomong. Tapi kalau enggak ya biasanya mendengar. Laki-laki itu butuh istrinya ada di dekatnya. Wis iku tok. Lek perlu gak usah ngomong. Lek istri itu butuh suaminya mendengarkan. Lek perlu gak usah ngomong iki lho. Lho iya. Ancene ya. Iya beneran iki lho, rangga lho. Pokoknya meneng ae. Wis kamu ada di situ kelihatan. Maksudnya mlaku rono nang dapur nang wis iku wis aman aku wis ayem. Wis lek kamu datang yo ngomong yo gak apa-apa. Lek istri aku butuhnya kamu mendengarkan, boleh lewat WA, boleh lewat omongan langsung, pokoknya aku tak ngomong ngono lho. Beneran lho iki lho mantuk-mantuk lho. Bener. Wis aku cepakno maem. Wis gak usah ngomong, wis nang kono ae wis. Ayem aku san. Karena aku wis ngerti kan seharimu apa yang kamu alami ngono. Kecuali berat banget ya urusan ban iki mau. Ngono. Ya yang sama-sama ya itu proses menguatkannya kan lewat ada yang kehadiran fisik, ada yang lewat percakapan. Kan laki-laki itu ya jarang cerita sih sampai duwetil ngono ya. Males kan ngotik ngono kan. Iya. Males ya. Iki mau berapa ini setengah hari loh iki mau. Bojoku cerita wae iki mau. Aku berangkat dari rumah. Dan mau yo ketemu pamitan kan wis. Iya. Istriku ada agenda sendiri nganter anakku terus aku ke sini. Wis cerita wae, aku durung cerita apa-apa. Wis wae wisan critane wis wae. Nah ngono. Engko iki kok bengi siap aku. Siap. Ngrungokne meneh ya. Sampai rumah mulai sing cerita isuk mau critakno. Aku mau lho aku ngene ngono. Ya apa-apa. Minimal aku wis ngalami didik lah. Oh, mama ya. Mama, iya wis. Tapi mama WA dulu. Apa? Enggak, iki cerita kecilik sampai saiki padha. Diulang terus. Jilite padha. Siji sampai 12 ngono ya. Engko iki jilid keloro iki. Oh. Nah, ngono dadi ngono bayangno kon. 26 tahun. 26 tahun ngrungokne film sing padha. Iya. Nah, iku kadang maju mundur episode 2, episode 3. Iya, betul loncat terus kene sing kudu merangkai dhewe. Iya, kayaknya ya perempuan ya butuh cerita, butuh ngomong. Butuh didengar lah, butuh didengar. Kalau cowok itu butuh kamu ada di situ wis, cukup, itu wis aman. Sama disediain makanan ya Mas. Ya itu bonus lah. Ya bonus lah. Kayak no wedang ngono wis cukup aman wis. Wis ya saya transfer lho ya. Aman nih wisan. Aman. Begitu ya Rangga ya. Jadi ya ini kan sudah kayak ya sedikit curhat lah maksudnya pas ngobrol ya HP-nya ditaruh dulu. Atau jarak jauh ya. Piye maksudnya? Tetep nyala ngono apa sih. Oh, ngene to. Heeh. Diketiki. Mantap. Awal-awal nikahku dulu ya gitu, mungkin istriku mangkel gitu ya, aku dijak omong kok nyekel HP. Saiki wis cuek deh. Aku nyekel HP dia ngomong terus. Beneran ini. Beneran. Aku mbek maamin lho, mbek ndelok YouTube lho. Aku maam ndelok YouTube dia cerita. Tapi aku eling kabeh dia cerita wong dhewe wis WA kan. Wis WA, wis apal kabeh. Oh iya. Sing ijo to warnane ngono. Ya ngomentari sedikit-sedikit ngono. Iki ambek YouTube-an iki ngene.
Panganane wis entek mangga cerita berarti. Tetep yo kan terus wis beres ta Pak, dhek sing ngringkesi. Wis tenang wisan wis. Itulah kehidupan rumah tangga itu. Mak mbek YouTubean lho dhek cerita. Iya. Tapi aku apal detile kok mari iki kok cerita iki. Oh wis ngerti aku. Wis ngerti alure ya. Alure wis ngerti. Ya di bawah nanti kita cantumkan nomor tahun rohani Untuk yang sudah menyerah, merasa desperate ya. desperate mendengarkan cerita ini saya kan Cowok-cowok, ada yang iya. desperate. Tapi itu bukan sesuatu yang berat loh maksudnya. Ya menyenangkan. Bagimu lah. Oh iya. Bagi orang lain mungkin Kurang tentu. enggak lah. Menyenangkan. Seru sih. Ya, semoga yang lain juga menemukan keseruannya. Nah, yang terakhir yang itu soal Ardas itu. Ini kan Ardasnya menghidupi Yesus dalam keluarga. Kira-kira gimana menghayati itu? Yesus dalam keluarga itu Apakah Yesus hadir dalam keluargamu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ritual, percakapan atau kebiasaan atau apa? Aktivitas bersama atau Ini sih kita mulai membiasakan doa kayak keluarga itu, Mas. Jadi kadang misalkan saya mulai terus nanti disambung. oh Iya, sebelum tidur. Jadi kadang kita cerita juga di doa itu. Apa sing seharian sing kita rasakno, sing kita nggak suka, apa kita ceritakno. Terus nanti ya semoga waktu tidur ya mungkin ada ilham atau apa. Pagi ini itu mulai enak kan. Iya. Jadi pokoknya setelah kita cerita itu mulai enak sama Tuhan itu. itu ya. Kalau Ninda apa? Sama sih sebenarnya Mas. Lebih ke doa barengnya itu juga susah loh, karena kadang-kadang saya mau pingin rutin doa, mungkin dianya masih lagi seru main Rapat. game atau rapat terus Itu yang ngajak rapat, Mas. sebenarnya pengennya tuh doa keluarga, karena kan waktu sebelum nikah itu kan nggak ada ya, kalau kita sekarang Yeah. sama orang tua itu kan udah nggak pernah ada kan kayak doa keluarga yang sama Bareng-bareng. kakak sama bareng-bareng tuh nggak pernah. Pengen sih itu kayak ritual ya sehari-hari dibawa ke keluarga kecil kita ya, doa bareng gitu kan. Kapan sih, paling ya malam ya, karena kan pagi udah keburu-buru yang Aktivitas, masak lah mandi apa segala macem, jadi pengennya tuh malam ya refleksi keseharian kita terus doa bareng. Itu sebenarnya aku kalau pribadi ngerasa itu kayak menguatkan sih, karena doa bareng kita, doa pegangan tangan berdua aja itu udah kayak ini sih menguatkan tuh, dan dua orang berkumpul tuh kan kata Tuhan kan, Tuhan sudah hadir ya pada sendirian. Sebenarnya itu terus kayak rosario pengen doa bareng tuh pengen, cuman ya itu tadi ada aja langsung. Tuh, dengarkan itu Rangga. Apa? Ninda anak tunggal sendiri? Berdua sama kakak. Oh, kamu. Iya. Iya, itu yang dirasakan cewek dan cowok itu beda gitu. Ya harus saling ya memaklumi itu. Terus ini kan mulai tak ajak ke gereja, Mas. Aktivis. Aktif ya itu tadi ya. aktif. Kadang-kadang kalau kita ada acara proker di seksi misioner itu dia tak ajak. Jadi panitia juga. Oh ya, Rangga sekarang pengurus komisi seksi CBP. misioner di paroki ya. Iya. Ya. Mantap. Ya siapa tahu nanti mungkin doa rosaryanya waktu Rapat. rapat. Ada misioner itu loh. Seru sih. Seru. Katanya kemarin habis bulan madu setahun anniversary. Di mana? Di Jogja. Oh, Kalian kenalin ke keluarga di sana. keluarga besar ya. Oh. Keluarga Jawa. Nanti giliran ke keluarga besarnya Linda. Enggak. Di mana? Di Surabaya. Keluarga di Surabaya. Surabaya semua. Ya gitu. Oke, Sekarang mantap. terakhir pesan. Lu bukan emang itu pesan dah? Bukan. Oh, bukan. Refleksi. Oh. Beda. Oh beda. Kamu lagi fokus kemana ini sekarang ini? Kok enggak fokus kayaknya? Enggak, kayaknya pertanyaannya enggak jadi banyak gitu. Kalau Pesan untuk teman-teman muda. Ninda, pesan untuk teman-teman OMK yang struggle dengan mencari pasangan. Kalau Rangga pesan pada OMK yang sudah pacaran mau persiapan nikah, apa yang harus disiapkan gitu ya. Silakan, mau siapa dulu? Ninda. Rangga, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, kalau kalian sudah pacaran, terutama cowok harus berani
megang komitmen. Jangan sampai istilahnya hubungan kalian itu dibawa kemana arahnya itu nggak jelas. Nah, tuh. Terus yang kedua, kalau biasakan setiap bertengkar itu komunikasi. Itu kunci utama. Sudah itu aja sih. Maksudnya langsung diomongkan apa masalahnya gitu ya. Kalaupun memang perlu cooling down, ya cooling down Ya. wajar. Cuma harus diomongkan, jangan sampai istilahnya dipendam terus-terusan, akhirnya sampai jadi kayak bom waktu. Iya. Jadi ya asumsi-asumsi praduga gitu. Kalau Ninda? Kalau aku mungkin kalau untuk teman-teman yang mungkin masih struggling buat cari pasangan hidup, sama aku juga dulu bertahun-tahun yang dari nggak bisa move on lama sampai akhirnya ketemu. Tuhan mempertemukan dengan cara beliau sendiri itu yang pasti harus usaha sih. Usaha itu memperluas teman, cari temannya gimana ya. Terus ya terbuka aja, teman mau kenalin sama si A, si B, kenalan aja. Kalau nggak cocok itu pasti nggak bakal lanjut gitu loh. Jangan kita kadang-kadang chat-chatan, kita yang pengen tapi dia ini nggak pengen, ya udah lama-lama juga nggak lanjut. Jadi kenalan aja tuh nggak masalah. Terus kalau kayak KJK itu juga hal yang positif buat kita kalau emang salah satunya pengen cari pasangan hidup yang seiman gitu. Terus ya berusaha dan berdoa, minta sama Tuhan. Gitu sih. Biasanya gini yang sejauh yang saya tahu pengalaman teman-teman tuh yang nggak dapat tuh karena orientasinya langsung jodoh. Oh iya. Sehingga nggak dapat. Harusnya orientasinya itu teman dulu. Sebanyak-banyaknya dulu. Oh, sebanyak-banyaknya cari teman. Teman dulu, jangan langsung pikir jodoh pacar. Malah ndak nemu. Malah ndak nemu kan. Yuk teman dulu sebanyak-banyaknya wis diajak ngobrol ya sing menyenangkan maksudnya iya kan. Iya, betul. Namanya maunya cari pacar tapi di WA mek jawabnya kan. Males kan lanangi kan yang males kan. Terus maksudnya ya menjadi teman yang menyenangkan. Nanti pasti ada satu yang ketemu lalu ikut komunitas ya macam-macam ya. Kebetulan kalau Rangga sama Ninda ini KJK tapi bisa komunitas lain, tempat ketemu, kumpul dan lain sebagainya. Geng parkour. Kalau cocok pasti nyambung ya. Memang kita berusaha lalu ada jalannya. Betul. Gitu. Ya, ini aku ngomong ke kamu sebenarnya WL. Sebenarnya apa aku? Iya cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau aku tuh teman banyak. Yang mau yang nggak ada. Iya yang mau yang nggak ada. Dulu tuh aku sampai ini loh pengen nambah teman tuh sampai di Instagram tuh tak liatin komunitas apa ya gitu loh. Nah, itu. Makanya dulu aku ikut lari, terus kayak freeletics tuh kayak olahraga gitu. Apa itu? Free Olahraga. Tapi itu bener. Bareng-bareng. Bener, maksudnya kalau nggak ada komunitas baru itu kan nggak mungkin. Iya. Ada loh ada cewek yang pengen punya pacar tapi dia di rumah terus. Ya iya, terus apa? Yo wong Gojek iku sing ngeteri barang kuwi. Itu kan iku. Akhirnya komunitas mbek papa mamamu lah. Itu nama lainnya adalah keluarga. Tapi karena memang seneng larinya itu. Iya, suka. Nah, suka. Iya. Sebenarnya pertamanya belum suka ya Mas, kan ya namanya olahraga aja lah, suka aja. Siapa tahu kenal atau apa. Karena biasanya kan dulu kerja di lingkungan yang Katolik, tapi ternyata juga gak dapet loh pacar yang di situ gak dapet. Betul. Gitu kan emang belum jalannya. Dapat pasien bisa. Kan kerja di rumah sakit ya. Iya. Enggak lah. Terus apa cari komunitas. Sukanya apa terus cari komunitas. Coba tujuannya minimal coba. Nah, minimal coba, ndak ada salahnya berusaha, berikhtiar, tambah temen. Engko lek ono sing nyambung pasti. Ya itu loh. Komunitas banyak-banyaknya. Betul. Terus juga kalau kakak nyuruh ya harus didengarkan ya contohnya ini. Kalau Ninda kan berusaha. Betul. Cari komunitas. Kalau Rangga ini patuh sama kakaknya. Betul. Atau mungkin dijungkrak nih koncone mungkin kita banyak harus njungkraknya. Bisa. Tadi cerita di belakang layar tadi sudah masuk pintu gerbang masih ragu-ragu. Gimana tadi? Jadi kan waktu mau sampai di Rolak Cafe itu mau masuk parkiran. Aku rasa nih kok males. Berhenti gitu. dulu. Iya, gitu. berhenti dulu. Karena kan aku bukan tipikal orang yang bisa langsung terbuka sama orang asing. Akhirnya tak putar lagi Mas aku motor itu. Itu muter lewat Nganjuk, Madiun, balik meneh. Wis mari acara. Muter
Iya muter Delta jalan, itu. Iya muter Delta itu. Ya ampun. Saking ragunya. Terus akhirnya Kan ketemu sama ya temanku yang di Bununu tadi itu yang ikut itu. Oh dia juga ikut iya, itu. Dipaksa ikut. Akhirnya masuk bareng-bareng. Ya wis lah dalam nama Tuhan. Terus yang ditelepon kakakmu itu di mana itu? Ya waktu di jalan itu, ayo kamu masih ragu ya ini. Karena kakakku hafal Enggak, karakter kakakmu sebenarnya di belakangmu itu. Dia ikut muter juga dia. Sepeda motor loro. Oh berarti bener ramalan kakakmu, kamu orangnya ragu-ragu Iya. gitu. Terus, karena ya itu tadi nggak mau susah buat adaptasi sama orang baru. memang ada yang sangat introvert gitu ya, tertutup gitu. Pas aku kopdar itu dari sekian banyak cowok itu aku cuman tertujunya sama dia. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Jadi memang intinya waktu cuman ngechat ya cuman dia pas malamnya setelah acara. Nggak ada yang lain. Enggak. Karena mungkin pengalaman dengan cowok-cowok yang nggak pendiam. Betul. Enggak juga sih, Mas. Enggak juga. Kita kok kayak pas kenalan satu-satu pas kayak ya saling memperkenalkan diri terus kayak kayaknya Kayak cocok. iya kayaknya ini kayaknya Mungkin karena dia sering lihat pasien. Maksudnya kan Ngerti ya? Ngerti. Wis ngerti Kan tipikal diem, pasien. Ya. terus sempet tak ini kan aku tuh poin soalnya kan orangnya Mas. Jadi sempet tak godain. Mas Rangga cintanya mana tak gituin kan kan kamu tahu kalau itu jomblo, komunitas jomblo. kan Mas namanya Mas Rangga Ngetes kan. saja. Jadi itu sebelum Oh, aku Ngetes kayak- Rangga film itu loh. Orang nggak cinta. Rangga. Cintanya Jadi aku mana? tuh the point langsung Masa pas- Galih dan iya, Rangga. depannya dia. Ratna. Galih dan Rangga. Gali dan Ratna. Oh, betul. Galih dan Rangga ya. Maksudnya ini Rangga cinta itu ya. Iya. Terus jawabanmu apa? Guyu toh. Guyu tuh kan dia nggak bisa ini. Di jok. Suaranya macet di sini. Sebenarnya mau jawab begitu. Malu-malu toh. Malu-malu. Oh, sudah langsung ya terbuka gitu Iya, ya. aku tuh the point soalnya. Oke, Ya, oke. dua karakter yang bertemu ya saling mencocokkan ini terus. Kayaknya seumur hidup loh pernikahan tuh saling mencocokkan terus. Iya. Sama saling ini ya, menerima. Iya, menerima. Menerima, Iya, nggak bisa minta itu loh, Mas. Iya. Ya wis gini. Selama masih bisa ditoleransi ya wis ditoleransi. Karena biasanya kita punya ekspektasi berlebih gini. Istri mengharapkan suaminya berubah tapi ternyata dia tidak berubah. Suami mengharapkan istrinya tidak berubah Tapi ternyata ternyata berubah. Karena suami itu kan bayangannya istrinya itu seperti gadis dulu. Sampai seumur hidup lagi gak iso. ya. Suami mengharapkan istrinya tidak pernah berubah, ternyata berubah. Istri mengharapkan suaminya akan berubah, ternyata tidak berubah. Jadi ya itu titik anunya di situ. Ya yang satunya mikirnya fisik gitu, suaminya kan selalu berpikir semoga istriku sampai tua fisiknya kayak gitu terus, kayak waktu kenal SMA ngono kan ya. Kayak gitu loh. Istrinya berharap suamiku berubah sifatnya, kelakuannya, gak main game terus. Sampai tua main game. Ya itu komprominya di situ nanti serunya begitu dan keberuntungan